Meningkatkan minat belajar, media laboratorium virtual solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sehat semuanya Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Dika Tandani, guru kimia di SMA Negeri 1 Loser Aceh Tenggara. SMA Negeri 1 Loser Aceh Tenggara yang berada di daerah 3T memiliki kondisi geografis yang sulit dan sangat terkendala dengan jaringan internet. Hal ini mengakibatkan kesulitan untuk mengadopsi pembelajaran digital, yang saat ini semakin penting dalam era globalisasi, dan juga kesulitan mengakses materi pembelajaran yang diberikan secara online. Motivasi dan minat belajar peserta didik rendah karena pembelajaran yang biasa dilakukan oleh pendidik hanya menggunakan metode mendikte atau mencatat materi dan hanya berpihak kepada para pendidik. Khusus untuk mata pelajaran kimia, tidak mempunyai laboratorium. Terdapat beberapa tantangan yang saya hadapi sebagai seorang pendidik, di antaranya adalah: pertama, pada saat kegiatan pembelajaran, masih ada beberapa peserta didik yang tidak mempunyai handphone. Kedua, lokasi yang ada jaringan internetnya hanya ada di beberapa titik di lingkungan sekolah. Ketiga, cara menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses peserta didik tanpa perlu internet. Keempat, mata pelajaran kimia tidak pernah melakukan praktikum. Sebelum pembagian kelompok, saya terlebih dahulu bertanya kepada para peserta didik, ada yang tahu apa itu reaksi kimia? Salah satu peserta didik mengangkat tangannya dan kemudian menjawab, ya, jawabannya benar. Dan saya memberi instruksi untuk sama-sama memberikan tepuk tangan yang meriah. Berdasarkan tantangan yang saya temui pada saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan, maka langkah yang saya lakukan adalah: pertama, membuat beberapa kelompok belajar, menggabungkan peserta didik yang membawa handphone dan tidak membawa handphone dalam satu kelompok. Kedua, saya menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk file offline yang saya simpan di akun belajar.id, seperti PDF atau video pembelajaran yang sudah saya unduh terlebih dahulu. Materi pembelajaran ini kemudian saya simpan dan jika ada jaringan, saya bagikan kepada peserta didik melalui WhatsApp group. Dan jika tidak ada jaringan, saya membagikan menggunakan Bluetooth untuk bisa juga dipelajari. Ketiga, saya mendownload khusus video yang mensimulasikan praktikum di laboratorium kimia yang berkaitan dengan materi-materi yang dipelajari dan kemudian nonton bersama dengan peserta didik. Keempat, memilih lokasi yang ada jaringan internetnya seperti di luar kelas, dekat pagar sekolah, atau di pinggiran jendela kelas. Hasil praktik baik yang telah saya lakukan, yang pertama, minat dan motivasi belajar peserta didik meningkat, serta dalam proses belajar mengajar, peserta didik lebih mudah mengakses dan memahami materi pembelajaran tanpa perlu internet, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik di daerah 3T. Kedua, terbentuknya komunitas belajar di sekolah. Guru-guru bisa saling belajar dan berkolaborasi dalam menerapkan pembelajaran berbasis digitalisasi pada setiap mata pelajaran. Ketiga, kepala sekolah sangat mengapresiasi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan karena bisa membuat pembelajaran berbasis digital. Proses belajar mengajar menjadi lebih aktif, suasana kelas menjadi lebih hidup, dan peserta didik yang mengikuti pembelajaran menjadi senang. Pembelajaran berpihak kepada peserta didik di daerah 3T telah merasakan praktikum di laboratorium secara virtual. Hasil dari refleksi berbagi praktik saya yaitu saya sebagai seorang guru harus terus belajar dan meningkatkan pengembangan diri saya untuk memahami peserta didik dalam segala situasi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga ini menjadi inspirasi untuk sekolah daerah 3T bahwa kita mampu dan bisa walaupun kita tidak mempunyai jaringan internet, tapi kita bisa melakukan pembelajaran secara digitalisasi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.